Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Tika di kelas Utsman bin Affan. Hari ini sebelum memulai belajar, yuk kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amin. Hari ini kita belajar mata pelajaran tematik ya. Nah, kita sudah sampai pada tema 1, subtema 1, masih pada ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran 5. Halo, Ustazah punya 4 gambar ini. Kita lihat dulu ya. Ada gambar apa itu? Gambar ada 3 anak yang lagi asik bersama-sama ini. Kita lihat. Ini adalah contoh dari gambar berseri. Gambar berseri artinya gambar yang berurutan sesuai jalan cerita atau kejadian tertentu. Yuk kita lihat masing-masing gambar. Gambar pertama. Gambar pertama ada Udin dan teman-temannya lagi bermain tanah. Gambar kedua ada 2 anak yang lagi, satunya makan, satunya mencuci tangan. Nah, di antara 2 anak tersebut kita lihat perbedaannya ya. Nah, ada satu yang makan, ada satu yang mencuci tangan setelah bermain tanah. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Gambar ketiga. Di situ ada Udin dan teman-temannya lagi asik makan kue. Ya, kue panas kayaknya ya itu. Mereka asik menikmati hidangan yang ada. Kemudian kita lihat gambar nomor 4. Gambar nomor 4 ini, loh, kenapa ya? Kok ada yang terbaring di kasur? Kayaknya ada yang sakit, si temannya Udin. Nah, kenapa ya? Ada yang salah enggak? Padahal sebelumnya kita bermain bersama-sama. Kita bersendah gurau bersama dan makan kue bersama. Nah, ini adalah tugas hari ini ya. Jangan bersedih dulu ya. Ustazah, belum apa-apa kok sudah tugas. Nggak apa-apa ya. Nanti yang enak sendiri dan yang pinter, yang soleh-soleha nanti anak-anak ya. Nanti akan menuai manfaat dari belajar hari ini. Bisa kan ya bikin cerita. Nah, ceritanya ada ini di halaman 38. Halaman 38 bisa dibuka ya. Di situ kalian bisa menceritakan dari gambar seri
yang ada. Nah, sebelumnya kan di gambar 4 ada temannya Udin yang lagi sakit. Kayaknya si temannya Udin yang sakit adalah perutnya. Coba kita cari tahu ya penyebab sakit perut atau gangguan pencernaan. Yang pertama, sembelit. Nah, sembelit di sini artinya kita kesusahan untuk BAB atau buang air besar. Yang kedua, terlalu banyak gas di dalam perut. Nah, ini yang bikin kita selalu kentut. Selanjutnya, yang ketiga, makan berlebihan atau tidak teratur. Nah, kita disarankan makan makanan yang cukup, tidak boleh berlebihan ya, nggak boleh serakah, dan selalu teratur pada jamnya kalau bisa ya, jangan sampai telat makan. Nomor 4, kurang bersih atau higienis. Bisa jadi kuku kita yang panjang ini bisa saja kotor, dan ketika kita akan makan, kotoran yang ada di dalam kuku kita masuk ke dalam mulut dan menuju pencernaan kita. Itulah yang menyebabkan kita menjadi sakit perut. Apa saja sih tata cara makan? Yang pertama, niatkan untuk kesehatan dan kebaikan. Kedua, mencuci tangan dan berdoa sebelum makan. Jangan sampai lupa ya gimana doa sebelum makan. Nomor 3, duduk yang baik. Nomor 4, ambil secukupnya. Nomor 5, mulailah dari pinggir makanan tersebut dan makan dengan tangan kanan. Nomor 6, tidak meniup dan mencela makanan. Mencela di sini maksudnya menghina atau mengejek makanan ya, nggak boleh. Oh, ini makanannya nggak enak. Nah, itu tidak boleh ya, kita harus tetap bersyukur. Nomor 7, mencuci tangan dan doa setelah makan. Di situ anak-anak kita lihat ada temennya Ustazah yang ikut di kelas kita hari ini loh. Kita ketahuan satu Ustazah lagi di kelas online ini ya. Siapakah itu? Ustazah Sunnah ya. Yuk anak-anak, kita buka halaman 40. Sudah dibuka halaman 40. Di situ ada teks yang panjang sekali ya. Ayo, siapa yang mau bantu Ustazah untuk membacakan teks tersebut? Nah, semuanya pasti mau ya ini kedengarannya. Oke, nggak apa-apa, satu kali aja ya kita baca ini. Ustazah Tika akan tunggu selama 8 menit untuk membaca teks yang ada di halaman 40 hingga 41. Ya, halaman 40
halaman 41. Ayo berarti ya bersama Ustazah. Selain menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, alangkah baiknya kita memberikan nutrisi untuk tubuh kita dengan cara minum minuman yang sehat seperti susu. Nah, ini gambarnya Ustazah, ada bapak-bapak yang lagi memerah sapi. Nah, itu adalah sapi-sapi yang sebelumnya diperah oleh bapak tersebut. Nah, ini adalah susunya yang setelah diolah. Nah, ini sebelum dikemas. Nah, itu susunya diolah, disterilkan ya. Urutan yang pertama adalah ini. Ini adalah sapi yang lagi makan di peternakan ya. Kemudian sapi tersebut diperah, diambil susunya ya. Selanjutnya susu sapi tersebut disterilkan dan kemudian dikemas oleh pegawai pabrik, dan kemudian jadilah susu kotak yang hampir setiap hari kita minum. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan pembuatan susu yang hampir setiap hari kita minum. Nah, anak-anak, ini adalah contoh tabel perusahaan dengan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya. Ada berapa perusahaan? 5 perusahaan ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang sebelah kanannya itu adalah jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Ustazah di sini pengen tanya, perusahaan mana yang menghasilkan susu kotak terbanyak dan berapakah jumlahnya? Kita lihat dulu tabel yang Ustazah tampilkan. Kita lihat mulai dari angka ribuannya dulu ya, karena ini sama-sama mempunyai angka ribuan. Kita lihat ini ya, yang Ustazah beri tanda hijau-hijau. Kita lihat angka ribuan mana yang paling besar. Yap, benar, jawabannya adalah angka 4. Nah, angka 4 ini adalah angka ribuan terbesar di dalam tabel ini. Jadi, jawaban dari pertanyaan Ustazah adalah perusahaan C yang menghasilkan 4.800 kotak. Selanjutnya, kalau Ustazah tanya perusahaan mana yang menghasilkan susu kotak paling sedikit, ayo, perusahaan apa itu? Kita lihat dari angka ribuannya terlebih dahulu. Di situ ada angka 1, 3, 4, 3, kemudian 2 lagi. Nah, karena angka 1 adalah angka paling kecil dari ribuan ini, maka
Maka jawabannya adalah angka 1. Kira-kira perusahaan mana? Perusahaan A. Jadi perusahaan yang menghasilkan susu kotak paling sedikit adalah perusahaan A dengan jumlah 1.200 kotak. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, ini adalah contoh permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini, perusahaan A itu kan menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya ada berapa ya? Bantu Ustazah hitung ya. Untuk menjumlah atau menambahkan seperti ini ribuan, harus kita sejajarkan ribuan dengan ribuan, kemudian ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, kemudian ada satuan dengan satuan. Nah, kemudian baru kita jumlah, kita sejajarkan loh ya. Yuk kita tambah 0 ditambah 0, hasilnya 0 pula. Kemudian 0 ditambah 5, hasilnya 5. Benar ya? 2 ditambah 2, hasilnya 4. Kemudian 1 ditambah 3, hasilnya 4. Benar ya jawabannya Ustazah? Nah, itu adalah cara untuk menjumlah bilangan yang diurutkan sesuai ribuan, puluhan, dan seterusnya ya. Karena ini waktunya sudah habis, Ustazah ingin pamit terlebih dahulu ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar anak-anak.